Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-9 setelah UTS. Dari hasil UTS, teman-teman sudah bisa melihat ya, ada yang nilainya cukup memuaskan, ada yang memuaskan, dan ada yang kurang. Jadi untuk teman-teman yang masih merasa nilainya kurang, masih ada waktu sampai setelah UAS untuk memperbaikinya. Nanti setelah UAS nilainya akan keluar dan teman-teman bisa mengurus remedial. Jadi jangan heboh dari sekarang melihat nilai jelek langsung panik gitu. Saya tahu teman-teman ini semester pertama ya, jadi mungkin masih kaget dengan nilai yang tidak maksimal dan saya paham kalau misalnya teman-teman takut nilainya jadi jelek, tapi kita masih ada proses panjang untuk memaksimalkan nilai dari mata kuliah General English yang kita ambil sekarang. Lalu selanjutnya teman-teman harus kerjakan juga kuis dan tugasnya di pertemuan 9 sampai pertemuan 14 sebelum UAS. Selanjutnya yang harus saya sampaikan adalah teman-teman harus sudah mulai mengerjakan tugas untuk UAS-nya, yaitu untuk membuat esai yang tidak sedikit, minimalnya di 15 halaman. Teman-teman harus sudah mulai mengaplikasikan semua materi yang sudah kita pelajari di kelas. Oke. Jadi teman-teman mungkin yang hadir di kelas, yang biasa hadir di kelas, akan tahu nilainya lebih besar dibandingkan teman-teman yang bergabungnya mungkin bergabungnya secara Zoom atau menonton rekaman. Tanpa membeda-bedakan, tapi saya yang hadir di kelas biasanya akan saya tes langsung secara lisan untuk memastikan materi yang disampaikan atau materi yang dibahas di kelas tersampaikan. Bahkan sampai mereka itu tidak boleh pulang dulu kalau misalnya saat tes secara lisan tidak bisa menjawab. Maka dari itu, orang-orang yang belajar secara serius akan mendapatkan nilai yang maksimal juga di UTS. Karena soal-soal UTS yang saya keluarkan itu adalah materi-materi yang sudah kita bahas di kelas. Apalagi saat review itu udah semuanya kita bahas lagi. Tinggal teman-teman kemudahan ini untuk tidak perlu datang ke kelas, bisa menonton rekaman, jangan sampai menjadi nggak belajar secara serius ya, karena pada akhirnya mau yang datang, mau yang enggak akan menghadapi tugas, akan menghadapi kuis yang sama, menghadapi UTS dan UAS yang sama, jadi nilai yang besar itu hanya untuk orang-orang yang benar-benar memperhatikan materi, gitu. Jadi untuk hari ini kita akan bahas dulu UTS-nya ya. Tidak perlu semuanya, tapi secara garis besar saya perlu membahas karena ternyata pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya elementer, mendasar, teman-teman tidak bisa menjawab juga gitu. Oke, let's start from the beginning. A word names a person, a place, a thing, or idea. Udah pasti jawabannya ini noun. Noun. Ini saya ingat ini materi hari pertama banget gitu. Dan teman-teman harusnya bisa akses. Kalaupun tidak bisa diakses di Siakan, saya kan selalu uploadnya di YouTube tuh. Nanti lihat lagi, tonton lagi. Ini udah pernah kita bahas dan masih ada ternyata dari teman-teman yang salah di sini. Word show an action or state of being. Ada kata-kata action. Action itu tidak mungkin kata benda dong. Action itu kata kerja. Dalam bahasa Inggris kata kerja itu verb. Word describe, aduh yang begini mah. Describe a noun or pronoun. Menceritakan tentang kata benda. Ini udah pasti kata sifat kan. Kayak blue pen. Pen itu nounnya, blue itu kata sifatnya. Berarti si blue-nya itu termasuknya dengan adjective. Seperti itu. Oke, lagi. Taylor Swift is a very attractive singer.
Attractive singer. Which word is an adjective? Barusan kita bahas adjective itu adalah kata sifat. Berarti Taylor Swift nggak mungkin. Taylor Swift itu orangnya, subjek sebagai orang. Very adverb, singer adalah status dia sebagai apa gitu kan. Nah, attractive ini jawaban dari adjektifnya, kata sifatnya. Menarik. I bought some beautiful flower from the market. Beautiful, kata sifat, masih kata sifat. Berarti jawabannya adjective. What did she ask you to do? Pilihannya ada conjunction, pronoun, preposition, noun. Conjunction itu kata sambung, pronoun kata ganti orang, kata ganti nggak seluruh orang ya, kata ganti. Preposition kata sambung juga yang berbicara posisi. Noun berbicara tentang kata benda. She, I, you, they, he, she, it itu masuknya dengan subjek pronoun. I, you, us, ours, them, him, her itu masuknya objek pronoun. Ada kata-kata pronoun di situ, berarti jawabannya yang ini adalah she, masuknya pronoun. Selanjutnya, if we finish our home quickly. Ingat yang pakai li itu udah pasti kata keterangan. Kalau di bahasa Indonesia kan yang pakai li itu secara, quickly, secara cepat. Slowly, secara lambat. Berarti kalau keterangan di sini maksudnya adverb. He say he'll help us, but I don't believe what he say. Kalau ini udah pasti ya verb ya, believe. I don't believe you, kata kerja. I wanna go to a restaurant. Restoran. Noun, kata benda. I'm sure I've seen your parents before. Masuknya adjektif, kepemilikan. Your parents. Kayak gitu. We are student. Nah, ini kita masuk tenses ya. Teman-teman udah tahu tenses ada berapa? 16. Yang kita udah pelajari udah ada 12. Nah, 4 lagi memang tenses-tenses yang sifatnya complicated tenses dan jarang juga dipakai, tapi yang ini udah pasti paling mudah dan materi hari kedua atau hari ketiga. Sesi 2 atau sesi 3. Udah pasti ini jawabannya simple present tense. Ingat kalau misalnya simple present tense itu menceritakan tentang fakta, menceritakan sesuatu yang terjadi berulang. Seperti itu. Ini kan udah jelas ya, we are student. Kita adalah mahasiswa, kita adalah siswa. Itu adalah sebuah pernyataan atau sebuah fakta. Jadi jawabannya itu pasti simple present. Masih banyak yang salah di pertanyaan ini. Tidak perlu saya buka nilai dari teman-teman, nanti malah jadi malu. Oke. They have watched the movie. Lihat, berbicara tenses, if you're talking about the tenses, take a look at the verb. Yang berubah, yang selalunya berubah adalah kata kerjanya. Kalau misalnya tadi, we are student, itu faktanya we are-nya sebagai kata kerja ya. Di sini ada they have watched the movie. Lihat verbnya ada have diikuti dengan watch. Berarti kalau misalnya ada have diikuti dengan watch, ed. Verb 3, sudah pasti jawabannya adalah present perfect. Present perfect tense. Upin and Ipin didn't pass the exam. Didn't. Kata kerjanya berubah dari do menjadi did. Verb 3-nya done. Did. Di sini bentuknya negatif. Jangan sampai terkecoh. Baru positif berubah jadi negatif aja. Langsung jadi bingung. Tinggal ditambahkan not. Upin and Ipin didn't pass the exam. Diikuti dengan verb 1. Kata kerjanya didn't. Berarti ini jawabannya simple past. Ciri-ciri yang selanjutnya tidak harus selalunya ada, tapi kalau misalnya simple past, biasanya ada ada time indicator. Time indicatornya menunjukkan past ya. Last night, yesterday, 2 days ago, yang kayak gitu-gitu. Jason and Mr. Caesar had dinner together last night. Nah, baru aja saya bilang sebelumnya, udah ada time indicator di belakangnya tuh. Di belakang kalimat ada kata last night. Udah pasti bentuknya adalah simple past. Lihat juga bentuk ininya. Verb atau kata kerjanya had di situ. Bentuk pertamanya adalah have.
Simple present. Pertanyaannya simple present. She bla 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 with her parents in London. Di situ ada kata-kata lived, living, lives, sama live, lives, sorry lives, enggak lives ya. Lives. Kalau misalnya simple present, tinggal bentuk dasarnya dilihat subjeknya. Kalau he, she, it ditambahkan s atau es. Kalau misalnya di sini lived udah nggak masuk jawabannya A. Living nggak masuk karena ini bukan present continuous. Kalau misalnya mau present continuous berarti she is living. Harusnya seperti itu. Nggak ada kata-kata is. Nanti di situ berarti yang paling masuk adalah yang C atau D. Lives atau live. Lihat dulu subjeknya. Kalau subjeknya she harus pakai yang F atau plus IS. Jadi yang live menjadi lives. She lives with her parents in London. Future continuous tense. Sudah pasti harus ada kata-kata will. Will atau would. Nah, shall juga boleh kalau misalnya teman-teman pakai berkiblatnya kepada British seperti itu ya. Will be playing ini present continuous tense, harus ada kata be. Pertama-tama future harus ada kata will. Kalau misalnya continuous ada be diikuti verb ing. I will be playing, I shall be playing, itu boleh dua-duanya. Makanya di situ ada dua jawaban. When I blah 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 home this evening, my parents had gone out for walk. Ada this evening. Ada this evening. Berarti kan itu bentuknya simple past. Kalau simple past, verb atau kata kerjanya berarti menjadi bentuk kedua. When I came, nggak jadi come, nggak tetap come. Kalau misalnya bentuk pertamanya adalah come, bentuk keduanya came. Came, come, come. Sorry. Come, came, come. Sorry, kebalik. Kalau misalnya have come, itu bentuknya nanti jadi present perfect. Karena ada kata have diikuti dengan come. Bentuk ketiganya juga come juga kan. Kalau misalnya will come itu future. Simple future. Will come. I will come home. Tapi ada this evening nggak masuk akal dong. Kalau this evening itu udah lewat. I come home this evening nggak. Itu bukan present. Jadi jawaban yang paling tepat adalah came. The workers. Nah ini nih. Ini bentuknya present continuous. Jadi harus ada to be-nya. To be untuk nyambungin ke verb ing. Kalau misalnya the worker aja tanpa s, berarti itu singular. Seorang pekerja. The worker. Tapi kalau misalnya the workers, para pekerja. Jadi kalau misalnya para dijadikan pronoun, berarti menjadi mereka. Kalau mereka ikutnya dengan are. They are. The workers are resting under the tree now. Nggak bisa am, karena kalau misalnya am itu hanya untuk pasangannya I am resting under the tree now. Itu akan benar. Is juga salah. Kalau misalnya jawabannya, pertanyaannya the worker is resting, benar. Kenapa nggak were? The workers were resting under a tree. Kalau nggak ada kata-kata now, were mungkin saja benar. Tapi ini ada kata-kata now. Sudah menunjukkan sesuatu yang terjadi sekarang atau present continuous. Change the statement into a simple future tense question. Jadi dibuat future tense ya. Anita rides her bicycle to school. Nah, jawaban yang paling benar adalah apakah Anita akan gitu kalau misalnya di bahasa Indonesia akankah Anita mengendarai sepedanya ke sekolah kayak gitu. If the weather is nice, we blah 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 soccer. Ini if plus ya. I will play. I will play. Jika cuacanya bagus, kita akan bermain. Kan jika, dan di situ ada kata-kata tomorrow, berarti harus ada akannya di situ ya. Bahasa Inggrisnya will. I blah 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 to call her but she hasn't reply. Lihat belakangnya udah ada kata hasn't, berarti itu udah hasn't diikuti verb 3. Hasn't reply, berarti itu udah
present perfect, depannya juga harus sama. Berarti kalau misalnya yang paling masuk adalah I have tried to call her but she hasn't replied. Kapan pakai have sama has? Mungkin teman-teman sudah tahu. I, you, we, they pakainya have. She, he, it pakainya has. Tinggal ditambahkan aja kalau bentuknya negatif. Tinggal ditambahkan not. I have known her for 3 years. Kalau misalnya udah ada 3 setelah 3 tahun sampai 3 tahun. Sudah 3 tahun kalau di bahasa Indonesia kan ya. Pakainya present perfect. I have known. Saya telah mengenal dia selama 3 tahun. Kenapa ini jawabannya visit? Lihat kalau misalnya bentuknya jawaban yang pertama. We have visited. Kami telah. Berarti kalau misalnya present perfect itu ya. We have visited. Kami telah mengunjungi kakek nenek kami setiap weekend. Nggak bisa dong, nggak masuk dong. We are visiting. Kita sedang mengunjungi kakek nenek kita setiap weekend. Nggak masuk juga. Yang paling masuk adalah visit atau visit. Kita mengunjungi. Jadi kalau misalnya sesuatu yang berulang, ada kata-kata every-nya, ada kata-kata every itu harus simple present. Kalau simple present tinggal yang visit atau visit. Pakai S atau enggak. Ingat lagi, kalau misalnya subjeknya we, tidak perlu pakai S. Hanya he, she, it yang pakai S atau IS tambahkannya. Josh, bla 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 magazine for 30 minutes. Has read. Kenapa pakainya has bukan have? Karena lihat Josh itu udah pasti seorang laki-laki atau perempuan. Bisa he atau she. Jadi harus diikutinya dengan has read. Read, read. Penulisannya sama, pengucapannya beda. We bla 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 to the beach last summer. Ada kata-kata last berarti harus bentuknya past simple. Kalau past simple diikutinya dengan verb 2. Karena di sini ada semuanya bentuknya negatif. Yang verb 2 hanya yang ini, yang didn't go. We didn't go to the beach last summer. Oke. Udah ya, segini dulu pembahasan UTS-nya. Teman-teman silahkan dicek lagi, karena aksesnya bisa masih teman-teman bisa cek, tapi nggak perlu submit ulang, karena nilainya udah di-submit sama saya. Dan teman-teman kalau misalnya mau lebih fokus, ya saya sarankan untuk rajin datang ke kelas, sebisa mungkin datang ke kelas ya, tapi saya tidak mewajibkan. Kalau misalnya ya pun harus bergabung secara online, silahkan lebih aktif lagi dan fokus untuk mengikuti kegiatan di kelas, bukan sambil ngerjain yang lain-lain. Dan ia pun terpaksa teman-teman tidak hadir di kelas atau hadir di Zoom dan hanya bisa menonton rekaman, jangan hanya berharap belajar semuanya dari rekaman. Teman-teman bisa lebih interaktif lagi, mencari info lagi dengan materi-materi yang terkait. Oke, untuk materi yang sesi 9 ini kita akan bikin cepat aja ya. Tadi udah kita bahas sedikit tentang part of speech ya. Kalau pronoun itu kata ganti, I, we, they, he, she, it. Nanti kalau misalnya pronounnya ada di sebagai objek, namanya object pronoun. Kalau pronounnya menyatakan tentang kepemilikan, itu namanya possessive pronoun. Sama ini juga kita membahas tentang adverbs atau kata keterangan. An adverb refers to any element in a sentence used to modify a verb, adjective, another adverb, or even an entire clause. Dan adverb itu ada dua, ada yang single word, ada yang phrase. You write beautifully. Nah, biasanya tidak selalunya ya, tapi predominantly if you're talking about adverb, commonly yang udah ada ditambahkan ly atau li gitu. Kayak tadi kan kita bahas quickly. Kalau di bahasa Indonesia kan secara cepat, slowly, secara lambat. You write beautifully, berarti
Kalau misalnya kalimatnya seperti ini, kamu menulis secara indah. He slowly walked toward the bus. Dia secara perlahan-lahan berjalan menuju bus. He owns the bright red car. Dia memiliki mobil merah yang silau. Dan tidak selalunya ada li-nya, tapi predominantly they're using li. Nah, ini contoh yang di dalam frase. Kalau di dalam frase, she ran very quickly so as not to be late. The adverbial phrase very quickly modifies the verb ran. Jadi adverbial phrase ini menyatakan berlarinya secara sangat cepat. Secara sangat cepat. She ran quickly, lari secara cepat. Very quickly, secara sangat cepat kayak gitu. The cat lives in the shed. Adverbial prepositional phrase in the shed modifies the verb lives. She looked excited as she could jump up and dance at any moment. Oke. Dan bentuknya ini ada banyak ya kategorinya adverbs. Ada adverbs of time, adverbs of frequency, adverbs of place yang menceritakan tempat, adverbs of manner, adverbs of degree, urutan, adverb of purpose atau alasan, posing adverbs. Lalu ada juga yang negative adverb, conjunctive adverbs, evaluative, viewpoint, relative, adverbial nouns yang gitu-gitu ya. Ini teman-teman bisa download dan mungkin kita akan bahas lebih dalamnya nanti saat tatap muka ya. Dan bisa teman-teman lihat regular adverbs are formed by adding ly seperti tadi sudah saya bilang a few minutes ago. Predominantly they count with ly, beautifully, quickly, slowly yang kayak gitu for the example. Oke. Teman-teman nanti kuisnya akan terkait juga dengan adverbs, materi yang kita bahas hari ini. Jadi teman-teman sudah setidaknya sudah tahu penggunaan adverbs itu seperti apa ya. Nanti di adverbs itu, kalau di bahasa Indonesia kan secara mudah, adverbs itu penggunaannya kata-katanya ditambahkan secara gitu. Secara cepat, secara lambat, secara indah gitu. Okay, that's gonna be all for today. If you have any question, don't hesitate to chat me on the group. And don't forget to do your quiz and the assignment. Quiz dan tugasnya silakan kerjakan. Jangan sampai mepet ke UTS atau misalnya UTS sudah lewat, kita jangan sampai mepet ke UAS di mana submit quiz dan tugasnya sudah ditutup dan teman-teman baru heboh setelah diingatkan sama dosen wali. Jangan sampai seperti itu. Oke, that's gonna be all for today. See you when I see you. Bye bye. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.